Cek cek. Oke, 1 2 3. Selamat datang kembali di channel saya Blitz Our Day. Di video kali ini saya akan seperti biasa memberikan edukasi tentang tie-dye, tidak jauh dari tie-dye. Untuk video kali ini saya akan memberikan contoh untuk langkah-langkah yang detail dari awal sampai akhir, benar-benar detail, dari pemilihan bahan, terus cara masang karetnya, ya bukan masang sih, kayak ngareti ini, bikin motifnya seperti apa, itu pakai karet yang seperti apa. Nah, di sini langsung saja, saya nggak perlu lama-lama ya. Untuk motif seperti ini, pemirsa, ini itu namanya jenis motif krampel ya. Ini namanya motifnya krampel. Di sini saya ada dua jenis kain ini, sama-sama katun combat ya. Cuma ini yang awalnya itu, yang ini untuk yang kedua ini ya. Kedua ini masuknya katun combat 30S, tapi warnanya cenderung ke putih tulang. Dan sedangkan yang pertama, yang ini cenderung warnanya putih pekat, atau di tempat saya biasa disebut putih bluish ya, putih bluish. Kalau dibandingkan detail itu sebenarnya ada perbedaannya ya. Kalau udah pada paham soal dunia pertaidean, harusnya paham ya. Kalau yang ini, yang contoh yang pertama itu tadi, yang bluish itu hasilnya cenderung soft, dan untuk hasil akhir di kainnya itu terasa lebih, bukan kasar ya, jadi lebih tebel, tapi tetap halus sih, cuma tingkat kehalusannya tuh lebih bagus yang ini tadi, yang warna putih tulang. Ini lebih halus teksturnya setelah dikasih warna pakai Remasol ya. Kita pakainya obatnya Remasol. Dan untuk dari segi warna, ini lebih tajam. Kalau yang bluish ini lebih soft gitu. Terus kemudian apa aja bahan-bahan yang saya gunakan yang detail ya. Kalau biasanya saya kasih keterangan di video saya kurang detail, karena saya cenderung lebih memaksimalkan ke videonya ya gitu. Ya, ini dia bahan-bahan yang harus kalian sediakan untuk membuat kaos tie-dye. Sangatlah low budget. Yang pertama itu adalah karet. Kalau saya bilang ini karetnya karet mentah ya, bukan karet yang bening atau biasa disebut karet pentil. Ini cenderung dia mudah putus. Cuman kalau kalian sebelum pakai untuk tie-dye, langkah baiknya dicelupin ke air biasa lah, air biasa agak lama ya, terserah, kurang lebih 1 menit atau setengah menit, nggak apa-apa lah, karena ada pengaruhnya. Kalau dicelupin dulu ke air itu nanti karet ini sifatnya tidak mudah putus. Oke, yang pertama ini. Yang kedua, yang paling penting juga, yaitu kalian harus butuh ini, sediain sarung tangan karet. Ini sangat-sangat penting. Soalnya ngakalin kalau untuk kalian yang kulitnya yang gampang sensitif ya. Sensitif maksudnya gampang iritasi gitu. Ini sangat bahaya, soalnya
obat-obat tie-dye itu ada apa ya, obat kimia yang bagi saya tuh sangat bahaya. Kayak seperti untuk pengunci warna itu namanya water glass. Water glass itu sangat bahaya. Saya buktiin sendiri setelah saya ngerjain tie-dye, saya nggak pakai sarung tangan ya. Itu ke kulit jadi agak kering, bukan agak sih, benar-benar kering. Jadi efek dari tangan saya itu memutih semua, kering. Orang Jawa bilang besisi, itu. Ya selain dari ini tadi pakai sarung tangan karet, kalian juga butuh pakai masker. Maskernya harus yang masker tebel ya, bukan yang masker yang tipis itu, masker medik ya, jangan pakai itu. Soalnya itu nanti masih tembus aroma dari si water glass. Walaupun memang nggak menyengat dari aroma water glass, tapi efek jangka panjangnya itu bahaya. Katakanlah pagi ini kita bikin tie-dye, malamnya efeknya kena sesek. Kalau saya sendiri kan pernah kemarin pas waktu bikin yang video terakhir, saya sempat nggak pakai masker, efeknya malam saya sesak terus batuk-batuk. Itu dia, sangat penting pakai masker ya. Terus kemudian sediaan juga, ini juga penting, botol. Kalau botol saya pakai ini karena lebih mudahin untuk kita membuat pola warna maksudnya ya. Saya gunain botol ini biasanya untuk apa ya, saus, kecap gitu. Beli di toko-toko plastik pasti ada. Itu, dan saya rekomendasi untuk ya modelnya seperti ini, kelihatan yang lancip ya. Jangan yang model 2 lubang, saya nggak rekomendasi untuk 2 lubang, saya rekomendasi untuk 1 lubang aja. Karena kalau 2 lubang, jalannya air ini kan kita nggak bisa prediksi. Ketika kita tuang, dia langsung muncrat, apa ya istilahnya, bukan muncrat, langsung gini, nuangnya langsung nggak beraturan gitu. Terus selain itu lagi apa ya? Ini dia obat dari tie-dye itu namanya Remasol. Ini kalau di tempat saya kan dari Solo. Itu saya belinya di, nggak apa-apa promosi ya ini ya, di toko Santosa namanya. Itu daerah Pasar Jongke, kiri jalan kalau dari arah timur. Nah, obat tie-dye seperti apa saya tunjukin biar kalian semua yang ingin belajar soal tie-dye kalian bisa tahu. Sebentar. Nah, seperti ini modelnya. Ya, macamnya obat tie-dye yang Remasol itu serbuk ya. Dan yang disediaan dari toko obat tie-dye ini biasanya warna-warna yang solid, seperti ada warna merah, kuning, pink, bisa disebut juga magenta. Terus hitam ada 2 jenis, hitam soft sama hitam pekat ya. Kemudian ada birunya cenderung biru turkis. Terus ada satu cukup itu aja sih. Untuk warna-warna lain nanti di video selanjutnya saya akan kasih tahu gimana cara bikin warna-warna seperti ungu. Kan ada campurannya, berarti yang ungu itu ada campuran dari merah apa ya, lebih cenderung merah cabai. Yang dari toko itu merah cabai, kita campur dikit dengan hitam. Atau bisa juga kalau kalian udah punya campuran biru navy bisa juga untuk bikin warna ungu. Ya, nanti kita bisa belajar di video selanjutnya ya. Untuk kali ini saya cukup untuk memberikan contoh-contoh bahan-bahan apa aja yang perlu kalian siapkan untuk belajar membuat tie-dye. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau ada
masukan atau komentar-komentar atau apa, kayak kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian punya ide apa, boleh sekali ngasih masukan ke saya ke komentar, atau langsung ke IG saya juga ada. IG saya untuk brand saya ya, Lil Pandatis, nanti saya tulisin di bawah ya. IG saya Lil Pandatis. Itu semua produk saya ada situ. Kalau mau belanja bisa lewat Instagram atau lewat Tokopedia juga bisa. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.